Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini yakni kajian tafsir Al-Quran, kajian tafsir tematik Al-Quran. Adapun tema pada siang hari ini akan membahas mengenai bumi dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya seputar tema ataupun di luar tema, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV, TVku, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummil Kitab. Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, marilah kita simak bersama kajian tafsir tematik Al-Quran bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri pesantren tahfidz MAJT Basnas, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, diberikan usia yang panjang untuk beribadah, diberikan rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengangkat tema yaitu bumi di dalam Al-Quran atau Al-Ardu dalam Al-Quran. Belakangan ini cuaca yang kita rasakan itu relatif cenderung untuk dingin. Karena apa? Karena sekarang mengalami fenomena aphelion, yang mana kalau sebelumnya jarak bumi ke matahari itu adalah 90 juta kilometer, karena adanya fenomena aphelion itu menjadi 152 juta kilometer. Dengan kata lain, bahwa bumi atau matahari itu mulai berjauhan, semakin menjauh. Yang ini menyebabkan hangatnya atau panasnya cahaya matahari itu menjadi berkurang. Dari fenomena ini kita bisa melihat, kita bisa tahu bahwa bumi yang kita tempati ini bisa layak, bisa nyaman untuk kita tempati, itu tidak semata-mata karena struktur dari bumi itu tersebut
yang misalnya di situ ada air, di situ ada tumbuh-tumbuhan, di situ ada gunung dan sebagainya dan sebagainya. Akan tetapi asupan cahaya matahari itu juga berpengaruh terhadap nyaman tidaknya kita tinggal di bumi. Atmosfer yang melindungi bumi kita itu juga berpengaruh terhadap nyaman tidaknya kita tinggal di bumi. Dan lebih dari itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, terhadap bumi, itu juga yang menyebabkan kita bisa nyaman untuk tinggal di bumi. Dengan kata lain, bahwa bumi menjadi tempat tinggal kita yang nyaman dan seterusnya, itu perlu sistem yang sangat rumit, sistem yang rapi, sistem yang sangat besar. Kita tidak bisa misalnya membuat satu tempat, tempatnya bagus, tapi kalau penerangannya tidak bagus juga tidak nyaman. Tempatnya bagus, tapi kalau lingkungannya tidak bagus juga tidak nyaman. Dan ini semua ditata dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah menundukkan bumi. Mendudukkan bumi. Jadi bumi ditundukkan, disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Nah, ketika Allah sudah berfirman, ketika Allah sudah menegaskan bahwa bumi adalah untuk kita, maka ibarat seorang tuan rumah yang menjamu tamu-tamunya. Ketika tuan rumah dengan segala kebaikannya menjamu tamunya, wahai tamu-tamuku, hidangan ini adalah untukmu, maka artinya yang disiapkan oleh tuan rumah itu bukan hanya sekedar makanan-makanan yang lezat, akan tetapi juga ditata di situ kursi-kursinya bagaimana, piring sendok garpunya bagaimana, pelayan yang melayani para tamu itu bagaimana, kemudian lingkungan di sekitar situ bagaimana. Barangkali sebuah perjamuan makanannya lezat, minumannya lezat, kemudian yang melayani juga sangat ramah, ada fasilitas juga lengkap. Akan tetapi kalau lingkungan tempat perjamuan itu tidak aman, di sana ada gerombolan perompak, di sana ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa membubarkan segala suasana kenyamanan yang dirasakan oleh para tamu. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa bumi adalah untuk kita. Maka sudah ditata dengan sedemikian rupa. Kita sebagai manusia, seberapa yang kita butuhkan dari udara, seberapa besar oksigen yang kita butuhkan, seberapa banyak makanan yang kita butuhkan, seberapa banyak air yang kita butuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi meskipun dengan kata-kata yang sederhana, Allah memberikan atau menciptakan bumi untuk kita, tapi di dalamnya ada rangkaian-rangkaian yang sangat rumit, ada sistem yang sangat tertib dan sangat-sangat teratur.
Alam taro anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Kata-kata menundukkan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sejatinya yang namanya langit dan bumi itu tidak bisa kita kuasai. Langit yang bumi itu hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika langit dan bumi dan segenap isinya itu mau tunduk, mau mengikuti kepada apa yang kita inginkan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menundukkan langit dan bumi. Sampai di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam hal terkecil apapun kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat bahwa kita adalah insan yang lemah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita bisa menghirup udara tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merasakan hangatnya matahari tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berjalan di muka bumi. Kita bisa berjalan di muka bumi dengan tenang. Berbeda kalau kita misalnya tinggal di sebuah planet yang penuh lubang atau goncangannya terlalu keras, maka kita tidak bisa berjalan dengan tenang. Kita akan oleng, ya. Kita akan oleng. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk selanjutnya marilah kita telusuri. Kita telusuri makna bumi di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, bagaimana Al-Quran mengkonsep tentang bumi. Bumi dalam bahasa Indonesia disebut dengan bumi, ya. Bahasa Arabnya adalah ard, bahasa Inggrisnya adalah earth. Ya, ada kemiripan ya antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Ada kemiripan antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Tapi karena Al-Quran berbahasa Arab, kita telusuri akar kata dari ardun itu apa. Yang pertama, kata ardun itu digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang ada di bawah, asfal. Sesuatu yang ada di bawah itu disebut dengan ardun. Kemudian bedanya adalah dengan bumi, dengan langit. Dengan langit. Yang langit di dalam bahasa Arab disebut dengan sama. Sama artinya dari kata asumu, yang artinya adalah tinggi. Sesuatu yang luhur. Sesuatu yang ada di atas. Dari kata sama muncul juga kata ismun atau wasmun, yang merupakan ciri. Kenapa dikatakan ciri? Dikatakan sebagai tanda karena yang namanya tanda, yang namanya ciri, ya, yang namanya nama itu adalah sesuatu yang paling kelihatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bangun tidur, kemudian keluar rumah, maka yang pertama kali kita lihat itu adalah langit. Maka dia dikatakan sebagai as-sama. Kemudian yang kedua, arti ardun adalah guruh atau gemuruh. Bi fulanin ardin. Yaitu seseorang yang bergemuruh. Bergemuruh ar-ra'du. Seperti guntur, ya, seperti guntur. Jadi makna lain dari ardun
itu adalah di samping mempunyai arti sesuatu yang ada di bawah, ardun itu artinya adalah sesuatu yang bergemuruh, sesuatu yang di situ ada namanya proses ya, proses yang sangat membisingkan. Dan memang bumi itu kalau kita dengar gitu ya, perjalanan di bumi kalau kita dengar itu kecepatan berputarnya bumi itu kan sebetulnya itu adalah sangat cepat ya. Jadi berapa ratus atau berapa ribu kilometer per jam ya, cepatnya bumi. Jadi kalau misalnya kita itu ada di luar bumi, kita itu akan mendengar suara yang sangat bergemuruh. Suara yang bergemuruh. Di dalam bumi itu suaranya juga bergemuruh. Hanya saja karena berkat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, gemuruhnya bumi itu tidak tidak kita rasakan, tidak kita dengar. Tumbuh-tumbuhan yang setiap saat, setiap detik itu kemudian naik semakin panjang, semakin tinggi. Oh, itu kalau suaranya itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu suaranya akan bergemuruh. Hewan-hewan kita bisa lihat ya, hanya satu jengkal tanah ya, atau jengkal tanah. Di situ ada sekian banyak hewan, ada semut, ada coro, ada ulat, ada semuanya berbicara, semuanya ngomong. Ya untung saja pendengaran kita itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendengarkan gemuruhnya bumi yang kita tempati. Kemudian suara-suara makhluk halus, ada jin dan sebagainya. Itu mereka semuanya bersuara, jadi bergemuruh. Kemudian malaikat, makanya di situ dikisahkan ya, ada sebuah kisah, ada sebuah riwayat bahwa ketika ada malaikat atau ada orang yang mau meninggal misalnya ya, yang mau mencabut nyawa seseorang, itu semua makhluk itu mendengar. Semua makhluk mendengar. Kecuali manusia. Manusia saja yang tidak bisa mendengar. Karena apa? Ya karena pendengaran manusia itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malaikat itu berteriak-teriak. Malaikat itu berteriak-teriak. Ada orang berbuat maksiat, malaikat atid, malaikat penjaga kita itu sebenarnya berteriak supaya kita tidak melakukan perbuatan maksiat itu. Penjaga-penjaga kita ya, raqib, atid, malaikat hafadh itu berteriak, bersuara dengan sangat keras. Demikian juga ketika ada azan, itu para malaikat penjaga kita itu berteriak. Sebetulnya suara itu jauh lebih keras daripada suaranya muadzin. Hanya saja pendengaran kita itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada hikmahnya. Sebab kalau suara-suara itu, jadi volume suara itu dengan frekuensi suara itu bisa ditangkap oleh gendang telinga kita, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Ya caranya bagaimana? Yang tersisa adalah kita diberi hati nurani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi akal fikiran.
Sehingga ketika telinga kita itu terbatas di dalam mendengarkan hardikan para malaikat, kita mendengarkan seruan para malaikat, kita masih punya otak, kita masih punya hati nurani. Jadi kalau dikatakan bahwa ardun atau bumi, itu mempunyai makna yaitu ar-ra'dah, gemuruh. Gemuruh itu memang gitu. Jadi sejatinya bumi ini sangat-sangat bising. Sangat-sangat bising. Bumi dihuni oleh sekian miliar, sekian triliun makhluk dan semuanya bersuara. Nah. Kemudian yang ketiga, bumi, dari kata bumi itu digunakan kata yaitu rajulun ma'rud, rajulun ma'rudun, dari kata ardoh yang artinya apa? Pilek. Rajulun ma'rud. Pilek itu apa? Ya pilek itu adalah gangguan ciuman atau sesuatu yang mengganggu. Dan kita bisa melihat ya, dengan apa namanya, dengan zoom tertentu ya, dengan zoom sekian apa namanya, sekian kali ya, kalau kita di luar bumi, kemudian kita melihat ada gunung yang meletus, ya, gunung yang meletus, atau di laut, di situ ada ombak dan sebagainya. Itu sama persis dengan bagaimana orang yang sedang pilek, jadi ingusnya meleleh, ya, meler, kemudian bersin. Itu persis dengan apa yang terjadi di bumi. Gunung yang meletus itu kalau kita lihat ya, lihat dari jarak kejauhan, itu mirip apa namanya? Ya mirip hidung yang kemudian keluar bersin, keluar ingusnya kayak gitu. Kita bisa melihat ya, bagaimana orang Arab itu di dalam mendeskripsikan bumi itu sedemikian teliti, sedemikian detail. Demikian juga kata ardun itu mempunyai juga arti yaitu bagus tumbuhannya, yaitu suatu daerah, suatu tanah yang bagus tumbuhannya, bersih, menakjubkan bagi orang yang melihat. Orang Arab mengatakan ardun aridoh. Ardun aridoh itu artinya adalah bumi yang tumbuhannya bersih, bumi yang menakjubkan untuk dilihat. Demikian juga kata irdoh, kata irdoh atau ardoh itu artinya adalah rerumputan yang banyak. Sesuatu dikatakan bumi itu ketika di situ ada rerumputan yang banyak. Ada lagi dari kata ta'rid, arrodo yu'arridu ta'rid. Nah, artinya apa? Tasydhibul kalam wa tahdhibuhu, yaitu penataan suatu ucapan dan membuat ucapan menjadi rapi. Ta'rid. Bumi juga demikian. Bumi pada aslinya itu adalah sangat-sangat rapi. Sangat-sangat rapi. Kalau kita melihat lukisan itu ya, ada gunung, kemudian gunung yang ditutupi oleh pohon-pohonan yang sangat rimbun. Kemudian di bawahnya ada pematang sawah. Kemudian ada jalan setapak yang menuju ke sawah-sawah itu. Sangat-sangat rapi dan sangat indah. Sangat rapi dan sangat indah. Oleh karena itu, kata ardun
itu oleh orang Arab itu juga digunakan untuk sesuatu yang rapi, sesuatu yang tertata, dan sesuatu yang indah. Ada lagi penggunaan misalnya rajulun aridun lil khairi. Seseorang tercipta atau terbentuk karakter baik. Bisa diungkapkan dalam bahasa Arab yaitu rajulun aridun lil khairi. Arid, kata ardun. Kata ardun. Ya karena apa? Ya karena bumi itu ya ardun itu memang sudah diciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a alladzi ja'ala lakumul arda firasha Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk manusia. Kemudian ada lagi yaitu fulan ibnu ardin. Fulan anaknya bumi. Nah, kalau ada kalimat fulan ibnu ardin, fulan anaknya bumi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa si anak itu tidak pernah pergi kemana-mana. Karena apa? Bumi itu identik dengan kemapanan, kenyamanan, identik dengan status quo. Status quo. Orang-orang zaman dahulu ketika dia itu sudah mempunyai rumah, mempunyai tanah, mempunyai sawah, mempunyai ladang, udah tidak berpikir untuk pergi kemana-mana. Jadi seakan-akan dia itu adalah ibarat tanah, ibarat sawah, dan ibarat ladang. Lawannya apa? Lawannya adalah onta, sapi, kebo, burung-burung. Yang mana apa? Yang mana kalau musim panas dia cari bermigrasi ke suatu tempat supaya mendapatkan penghidupan. Kalau musim dingin bermigrasi ke tempat lain. Jadi kalau dikatakan fulan ibnu ardin itu artinya adalah bahwa seseorang itu sudah menetap, seseorang itu sudah nyaman di suatu tempat. Dan terakhir kata ardun itu juga digunakan dalam bentuk al-ardoh yang artinya adalah rayap. Nah, baik hadirin sekalian, ini sebelum kita masuk ke ayat-ayat yang berbicara tentang ardun, yang berbicara tentang bumi, kita menelusuri dari aspek kebahasaan, aspek etimologi ya, dari kosakata ardun sendiri. Wah, itu ternyata mempunyai makna yang sangat dalam, mempunyai makna yang mencakup aspek-aspek yang dimiliki oleh bumi. Baik, saya kira ada pertanyaan. Ya, silakan. Diucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Dr. Kiai Haji Sewuni LCMA atas pengajian pada siang hari ini. Berikut ada pertanyaan. Sebelumnya mempersilakan kepada para jamaah atau para santri yang ingin bertanya. Masih dalam pembahasan bumi di dalam Al-Quran. Monggo dari mas-mas santri atau dari jamaah ada yang ingin bertanya. Mas Rohman bertanya. Tidak ada. Baik, dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, mengapa di Al-Quran seringkali saya melihat bumi disandingkan dengan
langit atau sama apa makna simbolis atau secara teologinya itu seperti apa Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang banyak dalam Al-Quran ya. Allah alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun alladhi ja'ala lakumul ardu firasha was sama'a bina'a. Dialah Allah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap ya. Ya karena memang bumi dan langit itu adalah satu pasangan ya. Satu pasangan yang sejatinya kalau dalam dalam perumpamaan percakapan kita ya sebenarnya sangat berbeda. Bumi dan langit, bagikan bumi dan langit, langit demikian tinggi, langit demikian indah, sementara bumi diinjak-injak. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa keserasian itu ternyata tidak harus sama. Keserasian atau kecocokan itu kalau kita mengaca dari langit dan bumi itu justru dari sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah. Nah, jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan kenapa ada bumi, kenapa ada langit. Ya karena dua-duanya itu saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Jadi seindah, sehebat, setinggi apapun langit, ya, dia mempunyai air, dia mempunyai besi, dia mempunyai ini itu. Tapi semuanya tidak bisa dimanfaatkan kalau dia itu yang dimiliki oleh langit itu tidak turun ke bumi. Tidak turun ke bumi. Karena apa? Seindah-indahnya air yang dimiliki oleh langit, kalau dia itu turun ke planet Mars, dia akan sia-sia karena tidak ada makhluk. Tapi ketika dia itu turun ke bumi, bisa dimanfaatkan oleh alfi menjadi minuman, bisa dimanfaatkan oleh alwi untuk mandi. Jadi sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Jadi orang sekaya apapun, kalau tidak ada orang miskin, kekayaannya itu tidak berguna. Orang sealim apapun, kalau tidak ada orang bodoh, maka kealimannya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Orang sehebat apapun dia sebagai presiden, kalau tidak ada tukang becak, tidak ada petani, tidak ada orang miskin, maka kehebatannya juga tidak bermanfaat. Demikian juga sebaliknya, bumi sama sekali tidak bisa berkembang, tumbuh, menjadi sesuatu yang bisa dinikmati kalau tidak ada langit. Bumi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada air dari langit. Jadi adanya langit kemudian bumi, dan itu disebut di banyak tempat di dalam Al-Quran, ini adalah untuk menunjukkan keserasian. Yang kedua ini untuk menunjukkan yaitu sebuah sistem di dalam kehidupan di alam semesta, bahwa yang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya, yang kuat butuh yang lemah butuh yang kuat, yang tinggi butuh yang rendah butuh yang tinggi. Baik, saya kira itu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian tafsir tematik pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najat. Jazakumullahu khair wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.